Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Beta Punya. PSSI sudah memutuskan sebuah kebijakan yang dimana Sintayong atau STY akan dijadikan pelatih kepala untuk menangani kompetisi Piala Ciki atau AFF Cup, yang dimana PSSI sudah sepakat bahwa PSSI akan menurunkan tim U23 yang dimana berisi pemain-pemain muda, yang pemain-pemainnya itu mayoritas berisi pemain-pemain dari Liga 1 atau Liga lokal. Seperti kita ketahui bahwasanya secara statistik STY itu nggak pernah menang melawan Vietnam ketika STY menggunakan materi-materi dari pemain lokal. Bahkan dari 5 pertemuan terakhir bertemu dengan Vietnam, ketika STY menggunakan pemain lokal, STY hanya mampu bisa draw 3 kali dan kalah beberapa kali. Ketika STY menggunakan pemain naturalisasi, ya tentu saja hasilnya Indonesia bisa menang. Bahkan kita bisa menang 3-0 atau 3-1 kalau nggak salah terakhir kemarin kita di Vietnam, tapi diisi sama pemain-pemain naturalisasi. Tentu ini PR yang sangat sulit menurut saya bagi STY, karena tantangannya begini, di mana kompetisi AFF ini bertabrakan dengan kualifikasi round ketiga Piala Dunia 2026. Tentu ini akan membuat kelelahan STY karena dia harus terbang mengikuti timnas senior dan harus kembali lagi menukangi timnas U23 yang berpartisipasi di Piala AFF tahun ini. Kalau nggak salah nanti di bulan November. Nah, ini yang menjadi PR penting kita, bahwasanya jika kita lihat statistik pertandingan terakhir di mana ketika STY menggunakan mayoritas full pemain lokal, itu levelnya STY nggak meningkat. Bahkan di level ASEAN pun untuk menang lawan Thailand juga kepayahan ya, nggak bisa menang mutlak seperti itu. Bahkan kita lebih cenderung dominan kalah ketemu Vietnam, ketemu Thailand ketika STY diberi materi pemain lokal. Sejauh ini teman-teman bisa mengetahui bahwa kalau materinya itu berisi pemain lokal, ya levelnya segitu-segitu aja, nggak ada peningkatan. Bukannya saya meremehkan kualitas pemain dari Liga 1, tapi pemain-pemain dari Liga 1 ini juga punya kualitas yang bagus, tapi jumlahnya itu sedikit, tidak sebanyak pemain-pemain naturalisasi. Sebagai contoh, pemain-pemain berkualitas di Liga 1 ya salah satunya Ricky Kambuaya, habis itu Yakob Yance Sayuri bersaudara, habis itu masih ada Egy Witan, Rizky Ridho. Tapi setelah itu striker-strikernya ya juga nggak terlalu membantu ya kan. Walaupun kita lihat Sananta ya gacornya di Liga 1, tapi kalau sudah masuk ke level internasional ya nggak terlalu gacor juga seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan siapa tahu dengan berjalannya waktu dan pengalaman yang panjang bisa jadi nanti Sananta jika diplot sebagai striker di Piala AFF tahun ini, kita berdoa saja semoga Sananta bisa menunjukkan performa yang lebih bagus seperti performanya meningkat di Liga 1. Dan teman-teman juga harus mengetahui bahwasanya media Vietnam sangat-sangat bahagia ketika mengetahui STY ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Indonesia yang akan berkompetisi di Piala AFF tahun ini. Tentu saja ini berita gembira untuk timnas Vietnam, di mana timnas Vietnam memiliki dendam kesumat yang sangat besar, yang dimana ketika itu STY berhasil mengalahkan timnas Vietnam di kandang Vietnam. Tentu di Piala AFF adalah ajang balas dendam yang sangat ditunggu-tunggu oleh media Vietnam, bahkan fans Vietnam itu sendiri. Namun terlepas daripada itu, Vietnam sangat berambisi untuk mengalahkan Indonesia di Piala AFF karena hegemoni Vietnam sudah terlalu besar. Semenjak Vietnam ditukangi sama Park Hang-seo, Vietnam menjadi momok di ASEAN atau di Asia Tenggara,
yang dimana peringkat FIFA-nya terus melejit, bahkan masuk di 100 besar dunia. Terlepas dari itu, Park Hang-seo juga salah satu pelatih yang sangat bagus, ya. Walaupun dia tidak selevel dengan STY, tetapi kemampuan Park Hang-seo memanfaatkan talenta-talenta lokal yang ada di Vietnam dan memolesnya dengan begitu ciamik, tentu ini menjadi hal yang berbeda. Karena Vietnam mampu melesat di 100 besar ranking dunia itu dengan pemain lokalnya, berbeda dengan Indonesia. Indonesia akan ditargetkan untuk masuk 100 besar dengan materi-materi pemain naturalisasi. Ya, walaupun kita ketahui bahwasanya ini adalah program jangka pendeknya PSSI, mengingat jika sudah masuk 100 besar ranking timnas Indonesia di FIFA, harapannya dengan raihan ranking tersebut pemain-pemain Indonesia itu bisa abroad ke Eropa, bisa abroad ke Liga Afrika mungkin, atau liga-liga Amerika, atau liga-liga yang jelas jangan Liga Jepang ya. Liga Jepang memang tidak terlalu bagus untuk pemain-pemain Indonesia, mungkin bisa ke Liga India ya kan, atau Liga Perindapan seperti itu. Ya harapannya sih seperti itu sebenarnya. Ini merupakan salah satu strateginya Pak Erick Thohir, mengingat jabatan Pak Erick Thohir sampai 2027 saja. Jadi targetnya hanya 100 besar ranking timnas Indonesia sampai tahun 2027. Ya, kita sudah ketahui bahwasanya target untuk Sinteyong itu tidak lolos Piala Dunia. Tetapi Sinteyong punya ambisi sendiri, punya tantangan untuk dirinya sendiri, yang dimana dia berkeinginan untuk membawa timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 nanti. Ya, walaupun peluangnya untuk lolos itu kecil, tapi peluang untuk lolos ke round keempatnya itu masih bisa dikejar oleh STY ya. Walaupun untuk menang lawan Jepang itu mustahil, kalau menang lawan Australia juga mustahil, menang lawan Arab Saudi juga mustahil ya kan. Akan tetapi selama 90 menit pertandingan itu belum dimulai, artinya kita masih setara, kita masih belum dikatakan kalah, seperti itu. Ya, kita lihat saja nanti bagaimana STY kembali ke setelan pabrik seperti pertama kali dia datang ke Indonesia. Dia disuguhi pemain-pemain yang notabene apa adanya, kualitasnya tidak seperti kualitas yang tersedia ketika dia menangani timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018, yang dimana dia juga di Piala AFF tahun ini STY juga tidak dipatok untuk menjadi juara, mengingat pemain-pemain yang disodorkan juga pemain-pemain U23 dengan tujuan menambah jam terbang dan pengalaman daripada pemain-pemain timnas Indonesia itu sendiri. Tujuannya agar jam terbang bertambah, jam bermain internasional pemain-pemain usia 23 ini bertambah. Harapannya ketika mereka di level senior, kemampuan mereka atau mental mereka untuk bertanding di level internasional itu sudah jauh lebih meningkat dibandingkan jika jam bermain level internasionalnya tidak ditambah seperti itu. Ya, kita walaupun tahu ya, mengingat kompetisi Piala AFF ini bukan kalender FIFA, walaupun kalau juara baru dihitung poinnya, kalau nggak juara nggak dihitung poinnya, seperti itu kan. Ya setidaknya ini bisa dijadikan ajang pemanasan seperti itu. Terus media Vietnam juga berencana melakukan agenda uji coba untuk mempertahankan ranking FIFA-nya. Dan timnas Thailand juga melihat Indonesia sekarang sudah punya potensi untuk diajak tanding di kompetisi Kings Cup atau Piala Rajanya Thailand ya, yang dimana Indonesia bisa diuji kekuatannya seperti itu. Tapi sejauh ini seperti juga dengan Malaysia dengan piala kemerdekaannya, sebenarnya piala-piala itu nggak terlalu penting kalau menurut saya. Lebih bagus kalau memang Indonesia diundang, mending timnas juniornya yang dimajukan. Kenapa? Karena satu, tidak terlalu bergengsi ya, Piala Raja, Kings Cup atau Merdeka Cup yang diadakan Malaysia itu hanya seperti
pramusim, piala pramusim kalau untuk level-level klub seperti itu. Oke, teman-teman, semoga saja Sinteyong bisa mendapatkan kemenangan terus di Piala AFF nanti. Mengingat materi pemain yang diberikan juga itu saja, ya kan? Ya semoga saja Sinteyong bisa meracik dengan baik dan bisa meraih sebuah piala supaya ya adalah Sinteyong tuh pialanya gitu kan, karena ya Indonesia ini kan goblok gitu kan, segala sesuatu itu pakai takaran harus ada piala ya, padahal belikan saja piala, ikutkan saja kompetisi gitu kan, terus menangkanlah sendiri seperti itu supaya Indonesia dapat piala. Saya nggak habis pikir dengan orang-orang yang mengukur sebuah prestasi itu menggunakan piala, ya kan. Saya nggak tahu terbuat dari apa isi kepala ya. Tapi ya itulah perbedaan pendapat ya. Kita hargai saja karena memang itu kesenangan mereka. Oke, terima kasih teman-teman kalian sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.